Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 199. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ada apa? Apakah kamu masih akan melakukan sesuatu denganku? Dimas mendengus dingin, menatap Mary dengan muram. Mary masih mengenal Dimas dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Dimas hanyalah orang biasa, dan dia telah menjadi sutradara selama bertahun-tahun, dan dia telah lama ditipu oleh aktris yang baru debut. Untuk menghadapi pria seperti itu, Mary tidak khawatir. Dia sangat percaya diri. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Biarkan istri Aditya pergi segera. Ketika Aditya datang, aku akan berduel dengan adil dengannya. Mary memperingatkan Dimas dengan dingin. Kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai hidangan. Kamu tidak tahu malu. Kamu telah membuatku cemas. Aku juga akan melakukannya. Dimas memarahi. Semakin dia memarahi, lebih tidak menyenangkan. Tapi itu membuat Mary marah. Dan dia tidak dalam temperamen yang baik. Melihat Dimas membuat komentar kasar seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Mary mengangkat tangannya dan memberi Dimas goresan di telinga Dimas. Persetan. Dimas tertegun sesaat ketika dia dipukuli. Dan pria itu langsung marah. Kemarin, dia sering dipukuli oleh Aditya. Dan wajahnya masih bengkak. Hari ini, dia dipukuli oleh Mary lagi. Dan Dimas hampir mati karena depresi. Persetan denganmu. Dimas sangat marah. Mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Mary. Tapi dia memberikannya tanpa bayaran. Dan sebelum dia memukul wajah Mary, dia melihat Mary menghindarinya. Dan kemudian dengan cepat Mary meraih kerah Dimas. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengucapkan kata-kata. Aku sudah menyuruhmu untuk meneleponku. Mary sangat mendominasi. Dan sambil berkata dengan keras, dia menamparkan Dimas dengan keras. Tapi Dimas tercengang. Dan dia tertegun untuk sementara waktu. Dan sekarang dia akhirnya melihat dominasi Mary. Dua pria kepala botak di ruangan itu hendak menyerang Farah ketika mereka mendengar perkelahian di luar. Mereka berdua tahu itu buruk dan mereka semua keluar. Nah, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu masih memukuli orang-orangmu sendiri? Seorang pria botak bergegas membujuknya untuk tidak bertarung. Pria kepala botak lain juga datang dan mencoba menarik Mary pergi. Mary menjadi marah. Dan ketika dia melihat dua pria kepala botak ini berpura-pura menjadi orang baik, dia menjadi lebih marah. Kalian berdua juga bukan orang yang baik. Mary mendengus dan menebas lagi kedua wajah botak itu. Kedua pria kepala botak itu tidak berani melawan. Dan mereka juga tahu bahwa Mary adalah karakter yang sangat kuat. Sebaliknya, Dimas melompat marah, mengeluarkan ponselnya, dan memanggil Melanie. Setelah menjelaskan situasi di sini secara singkat, Dimas menyerahkan telepon ke Mary. Nyonya ingin berbicara denganmu. Jantung Mary berdetak kencang, dan dia secara naluriah takut pada Melanie. Seperti yang diharapkan, Melanie memarahinya dengan keras di telepon dan menyuruhnya untuk mematuhi Dimas. Bagaimana, Ku? Apakah kamu masih berani menghentikanku sekarang? Dimas bersenandung dingin, bertanya kepada Mary. Mary kehilangan kesabaran. Dan dia tidak berdaya. Dia tidak berani tidak mematuhi perintah Melanie. Apa yang kamu inginkan? Mary mengertakkan gigi dan berkata, haha. Dimas tersenyum bangga. Berpikir bahwa dia akan segera mendapatkan Farah. Orang ini bahkan lupa bahwa dia baru saja dipukuli. Dan sangat bersemangat. Dengan dua pria kepala botak, Dimas bergegas ke rumah sewaan dengan tergesa-gesa. Mary ragu-ragu sejenak. Dan dia mengikuti. Begitu Dimas memasuki ruangan dengan dua pria kepala botak, dia melihat bahwa Farah mati-matian menggunakan batang besi untuk membongkar jendela yang tertutup. Oke. Mengapa kamu masih ingin melarikan diri? Dimas melotot, bergegas dan mengambil batang besi dari tangan Farah. Suamiku akan segera datang. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji akan membiarkan suamiku melepaskanmu.
Farah benar-benar ketakutan. Aditya belum tiba di sini. Tetapi dia tidak punya waktu. Melihat Dimas dan kedua mata pria botak itu bersinar. Dan mereka akan segera menyerangnya. Itu benar-benar membuat Farah menebak dengan benar. Dimas benar-benar terburu-buru. Dan berkata dengan senyum muram, "Jangan selalu menggunakan Aditya untuk menakut-nakutiku. Kamu ada di tanganku. Jadi aku tidak takut pada Aditya, sama sekali." Setelah itu, Dimas berkata dia bergegas menuju Farah. Farah sedang terburu-buru. Dan secara naluriah menamparkan Dimas. Kekuatannya tidak kecil. Dan hidung Dimas berdarah. Dimas benar-benar tertekan. Memikirkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Dan ditampar satu demi satu. "Sial, kamu mencari masalah." Dimas mengutuk dengan marah. Menamparkan wajah Farah. Dan menamparnya dengan keras. Setelah lebih dari selusin tamparan, wajah Farah memar dan darah mengalir di sudut mulutnya. Melihat Mary, dia mengerutkan kening, berpikir bahwa Dimas, binatang buas ini, tidak tahu bagaimana mengasihani perempuan dan menghargainya sama sekali. Kedua pria kepala botak itu tampak sangat bersemangat. Mereka menggosok tangan mereka, membantu Dimas untuk memegang lengan Farah. Dimas menjadi semakin agresif. Ketika dia berpikir bahwa Aditya telah menyiksanya dengan sangat buruk, dia tidak bisa tidak ingin mengeluarkan Farah. "Kamu bajingan, suamiku tidak akan membiarkanmu pergi." Farah sangat marah sehingga hatinya bergetar dan dia menangis kesakitan. "Beraninya kau mengejutkanku dengan suamimu." Mata Dimas memerah, dan setelah berteriak dengan marah, dia menendang perut Farah. Mata Farah menjadi hitam kesakitan, dan dia hampir pingsan. Dimas memukul hidung Farah lagi, menyebabkan mimisannya mengalir. Sampah ini terlalu kejam, dan kedua pria kepala botak itu tercengang. Mereka pikir Dimas sudah gila. Memukul istri Aditya sampai hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Dia tidak terlihat cantik. "Kakak Dimas, jangan pukuli dia. Jangan pukul dia lagi." Seorang kepala botak melirik Farah dengan licik dan membujuk Dimas untuk berhenti. Dimas menghentikan tangannya dan berkata kepada kedua pria kepala botak itu, "Bawa dia dan seret ke tempat tidur. Aku lebih dulu." Ya. Kedua pria kepala botak itu setuju secara bersamaan, menyeret Farah ke tempat tidur. "Di mana kamu, suamiku? Cepat datang." Hati Farah gelisah. Dia hampir putus asa. Dia akan dihina oleh Dimas. Farah melihat sekitar. Dia menatap sisi tempat tidur besi, siap untuk memukul kepalanya sampai mati. Tidak mau dipermalukan. "Saya tidak akan membiarkanmu melakukannya." Dimas mendengus cabul. Sudah melihat niat Farah, dan meraih kedua pergelangan tangan Farah erat-erat untuk mencegahnya. Ini sudah berakhir. Farah menutup matanya dan benar-benar putus asa. Tiba-tiba ada suara keras. Semua orang di ruangan itu terkejut. Dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat seorang pria muda muncul di pintu, penuh dengan aura pembunuh. "Suamiku, Farah," yang ditekan di tempat tidur, sekilas mengenali bahwa itu adalah suaminya alias Aditya. Aditya melihat adegan ini. Fitur wajahnya terdistorsi. Langsung marah. Dia selalu mencintai istrinya. Terlebih lagi, dia sedang diganggu seperti ini sekarang. Ketika Dimas melihat Aditya tampak seperti akan membunuh, dia sedikit panik. Tetapi pria itu bereaksi dengan cepat dan segera mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya. Pisau itu disiapkan oleh Dimas, dan dia sudah memikirkannya. Begitu Aditya tiba, dia akan menggunakan Farah untuk memaksa Aditya. Tidak takut akan ketidaktaatan Aditya. "Aditya, kamu akhirnya di sini." Ini cukup cepat," kata Dimas, meletakkan pisau di tenggorokan Farah. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, Farah akan mati di sini. Aditya hendak melompat untuk menyelamatkan Farah, tetapi melihat Dimas memegangi Farah dengan pisau di leher. Meskipun dia sangat marah sehingga dia ingin membunuh, Aditya masih mengendalikannya. Dia benar-benar takut Dimas seperti seekor anjing gila akan menyakiti Farah. "Lepaskan istriku. Aku bisa membuatmu mati lebih cepat." Aditya menekan amarahnya dan berteriak kepada Dimas. "Hahaha, tidakkah kamu pikir kata-katamu lucu? Aditya, aku memerintahkanmu untuk segera berlutut.
Dan kemudian aku akan memutuskan apakah akan membunuhmu atau tidak. Ini sudah diatur untukmu. Ketika Aditya melihat penampilan mematikan Dimas, dia benar-benar berharap dia bisa segera mengakhiri omong kosong ini. Tapi Farah ada di tangan Dimas, dan Aditya tidak berani bertindak gegabah. Kakak Dimas, anak ini benar-benar patuh. Dia benar-benar datang sendiri. Seorang pria kepala botak bersandar di pintu dan mengamati pintu, memastikan bahwa Aditya tidak membawa siapapun. Jadi dia berkata kepada Dimas dengan bangga, "Hehe, itu berarti Aditya peduli dengan istrinya. Dia takut aku akan membunuh istrinya." Dimas tertawa dan mengatakan ini kepada Aditya. "Kakak Dimas memintamu untuk berlutut. Apakah kamu tuli?" Pria kepala botak lainnya mendekati Aditya dengan mata sipit dan berkata dengan tidak sabar. Bersambung.